Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yani Salsabila. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan ngedrive mobil abang aku numpang ceritanya. Tapi dia lagi tidur, sebelum dipakai kerja daripada nganggur kan. Itu jadi aku pakai buat ini, buat ngevlog. Oke. Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang gimana sih aku bisa ke Amerika gitu kan. Jadi cerita ya nih, aku pernah ke Amerika tahun 2015 sampai 2016. Itu aku beasiswa full dari Bina Antar Budaya. Nama programnya tuh Kennedy Lugar Youth Exchange and Study nih. Aku kasih linknya di sini. Nah, jadi guys, aku ceritanya alumni YES tahun 2015 tahun 2016. Waktu itu nama angkatan aku Langkah Anak Bangsa. Jadi Bina Antar Budaya ini ngasih kita beasiswa gitu. Nah, di Bina Antar Budaya ini aku tahunya dari waktu itu mereka ke Bina Antar Budaya Chapter Pontianak ke sekolah aku SMA Negeri 3 Pontianak. Nah, jadi sekolah aku tuh salah satu sekolah favorit di kota Pontianak. Jadi kayak target banget gitu loh buat orang-orang promosi ini gitu. Tapi aku tuh sebenarnya nggak pinter-pinter banget. Iya. Kayak diajak loh sama teman-teman aku gitu kan. Namanya Acel. Hai Acel. Nah, jadi si Acel ini ngajak aku gitu katanya. Ayo Ian, katanya aku pengen ke Jepang gitu kan. Soalnya AFS tuh punya ada yang, jadi Bina Antar Budaya itu ada programnya AFS Yes, AFS, ada KL Yes, terus ada program yang ke Jepang juga, aku nggak tahu, lupa namanya. Terus dia tuh pengen ikut Bina Antar Budaya seleksi tapi pengen ke Jepang gitu kan. Aku bilang, pas mereka promosikan waktu itu mereka bilang ada alumni dari Immanuel tahun lalu berangkat ke Amerika gratis, semuanya gratis. Terus mereka bilang biaya pesawatnya waktu katanya ada tes nasional, terus itu semuanya dibiayai. Jadi gimana sih aku bisa ke Amerika? Full cerita detailnya aku pernah tulis di blog aku nih, aku tulis nih. Di sini aku kasih linknya. Nah, kalian bisa baca di situ guys. Tapi aku hari ini pada konten kali ini karena kemarin aku tuh habis bersih-bersih, terus aku nemu barang aku pas aku dulu mau ke Amerika, jadi aku kangen gitu kan, pengen nostalgia. Ini aku tag aku waktu ini aku dapat waktu aku mewakili Pontianak di nasional. Jadi waktu dari Pontianak itu yang tes tahun aku cuma 40 orang yang beruntung. Nah, aku salah satu dari 40 orang itu, dan aku datangnya itu pas mau tes itu udah bener-bener urutan terakhir. Kayak aku berempat, Acel, Edric, Syatra, sama Sarinda kalau nggak salah. Apa Ica gitu, lupa. Kami tuh nggak tahu, we have no idea kayak kita bakalan tes apa, kita bakalan ngapain, cuma kayak datang pasrah gitu. Kita mau ke Amerika, mau ke Jepang, ya kita ikut gitu. Tapi kita nggak tahu kita mempersiapkan apa, nggak ada. Untuk aku bisa ke Amerika bukan karena aku pintar guys, bukan karena aku pintar ya, sekali lagi bukan karena aku pintar, tapi sungguh-sungguh gitu. Walaupun aku tuh jadi orang tuh kayak aku nggak yakin sama diri aku, tapi aku tetap jalan gitu loh. Ngerti nggak? Kalian pernah nggak kayak gitu? Kayak aku nggak yakin aku bisa ke Amerika, tapi aku tetap jalan gitu loh. Kayak maksudnya tetap ikut tes semuanya gitu loh. Jadi sampai yang aku kan di sini kan, aku di kota Pontianak kan ini ya, hidup sama tante aku waktu itu ya. Kayak aku tuh ngurus semuanya tuh sendiri, kayak belajar ngisi form pakai bahasa Inggris, aku cari orang, aku cari siapa yang bisa bantu aku cari orang-orang pintar yang mau bantu aku, ngurus kesehatan dan segala macam. Semuanya aku tuh murni kayak aku berjuang, bener-bener berjuang gitu loh. Aku sampai pernah aku pulang jam 12 malam gara-gara ngurus kesehatan. Aku cari rumah sakit sampai pojok
aku lupa nama rumah sakitnya, di Jeruju, nggak tahu deng apa ya nama rumah sakitnya, aku lupa, pokoknya jauh banget dari ini, dari tempat ini, untuk ngurus medical check up. Dan besok tuh deadline, aku suka banget kayak gitu, besok deadline, baru hari ini aku kerja mati-matian. Tapi alhamdulillah guys, aku waktu itu masih pakai baju seragam khas SMA 3, dan itu pulang jam 12 malam. Selama program seleksi itu aku selalu kayak ngedawamin sedekah. Nah pas aku kelas 1 gitu ya, ada Ustadz Lukman Nur Hakim ya, itu Ustadz yang paling aku ingat banget waktu itu ngajarin mustahil miskin. Nah beliau itu kebetulan main ke SMA 3 kayak ngasih tausiah gitu kan ya, kayak aku tuh dulu bebal banget loh tentang agama, kayak apaan sih gitu kan. Soal sedekah juga aku baru belajar dari beliau gitu, mustahil miskin, kayak semakin kita punya hajat tuh kasih, pakai apa, keluarin apa yang kita punya apapun, kencengin hajat kita pakai sedekah, insya Allah Allah tuh bakalan ganti gitu kan. Aku coba tuh, kayak aku masa sih gitu kan, aku kayak ngeremehin gitu kan, tapi aku tuh ngeremehin tapi aku percaya gitu loh, aku jalanin tuh. Jadi selama proses seleksi kan aku dikasih jatah jajan 20.000 per hari buat ke sekolah gitu kan, kayak ibu aku kayak ngasih gitu jajan. Nah 10.000 itu selalu aku, ini tahadus minikmah ya, semoga nggak jadi ria, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jadi aku punya 20.000. Nah selama seleksi itu, aku seleksi selama 3 tahun guys, aku tes kelas 10, terus sampai kelas 12 aku tes nasional. Ini kelas 10 aku di provinsi, kelas 2 nya aku nasional, kelas 3 nya seleksi internasional, dan kelas 3 nya aku berangkat gitu. Jadi prosesnya kurang lebih 2-3 tahun gitu ya. Jadi selama itu dan selama proses seleksi ya, karena aku tuh takut gitu loh, kayak aku nggak bisa bahasa Inggris tapi aku tetap maju gitu, tetap berjuang gitu kan, tetap ikut tes dan lolos. Alhamdulillah lolos. Itu karena aku yakin, bukan karena aku pintar, emang udah rezeki aku gitu Amerika. Kayak kering banget gitu kan, aku nggak ngaji, nggak ada guru gitu. Jadi aku ngeistiqomahin diri aku buat ngaji 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat baca dan artinya, sampai aku ke Amerika, sampai aku balik ke Amerika, 1 hari 1 ayat dan 1 arti yang aku baca itu yang buat tameng buat aku ya. Selama aku nanti ya cerita di Amerikanya gimana, bakalan insya Allah di next video aku bakalan cerita gimana pengalaman aku di Amerika. Tapi balik lagi nih ke 10.000 itu, aku punya jajan 20.000, 10.000 setiap berangkat sekolah. Kan depan komplek nih ada tempat, ada abang-abang jual bubur gitu kan. Abang hari aku beli bubur, aku kasih ke tukang parkir yang ada di depan komplek, atau aku kasih pas aku berangkat sekolah, aku lihat ada ibu-ibu, atau seringnya sih tukang sapu ya di jalan. Aku berangkatnya kayak sepi gitu kan, karena aku malu gitu dilihat orang ngasih bubur dan segala macam. Tapi saat itu aku berangkat ya cepet gitu kan, sampai detik aku berangkat aku kayak itu aku sadar hal-hal ini tuh setelah aku di Amerika. Aku ingat banget, aneh katanya kan, kok ada orang dari Amerika pulang-pulang malah ngafal Quran gitu kan. Orang kemarin tuh kayak dapat hidayah apa gitu, dia bingung gitu sama aku kan. Ya aku juga bingung sama diri aku sendiri. Tapi alhamdulillah loh guys, jadi selama di Amerika tuh kayak aku tuh bukan jadi, kayak aku ngerasa aku bukan hanya jadi duta muda Indonesia untuk Amerika, tapi aku perannya ke Islam, duta Islam di Amerika. Nah itu karena aku sering banget presentasi tentang Islam, dan orang lebih suka presentasi tentang Islam daripada tentang Indonesia sendiri. Apalagi kayak aku pernah presentasi di gereja, beberapa gereja jadi gereja di Clifton Spring, New York. Jadi aku tinggalnya di Clifton Spring, New York. Untuk penjelasnya nanti ceritanya di Amerika gimana, nanti aku bakalan ini guys, aku bakalan buat video insya Allah. Cuma hari ini kontennya ini aja deh ya. Terus aku ngerasa ketika aku presentasi tentang Islam, aku selalu menambahkan ayat tentang Maryam. Aku selalu bilang
guys gitu kan, Maryam itu kami juga percaya adanya Isa, tapi Isa itu sebagai nabi gitu, dan nabi terakhir menurut kami itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kami percaya dengan Maryam. Maryam itu adalah wanita yang suci, bahkan saking mulianya Maryam, aku bilang Maryam punya salah satu-satunya wanita yang diangkat Allah menjadi nama surah, saking mulianya di Al-Quran. Aku bilang, aku selalu jelasin tentang ayat Maryam, aku lupa aku dulu menampilkan presentasi apa, tapi tentang Maryam gitu, mereka kayak wow, amazing gitu, kayak awesome, like are you really so, kayak oh keren banget gitu ya, Islam tuh keren banget gitu ya sama mereka gitu kan. Jadi ketika aku nyampaikan ayat, aku nggak bisa nyebut Arabnya, kayak aku nggak masukin Arabnya, aku cuma arti bahasa Al-Quran, bahasa Inggrisnya aja buat mereka ngerti gitu isi Al-Quran. Aku bilang kan, ya Allah seandainya aku bisa ngafal Quran ya, aku bilang, terus aku bisa dakwah ke mereka, jelasin dengan detail tentang Al-Quran, maksudnya tentang ayat-ayat ini, bisa jadi aku bisa menjadi wasilah buat mereka dapat hidayah Islam gitu kan. Ya alhamdulillah banget kan gitu. Tapi di saat itu aku benar-benar modal agama dari orang tua, kayak nggak ikut kajian, nggak ada ilmu benar-benar belajar agama tuh di sekolah atau sehari-hari ngeliat orang tua gitu ibadah gitu guys. Jadi alhamdulillah semenjak di sana sering presentasi tentang Islam, sering ditanya tentang Islam, dan aku jawab tuh seadanya loh, seadanya banget. Dari situ aku sadar gitu ya, ya Allah aku pengen ngafal Quran gitu, balik dari Amerika, biar aku nanti ketika ditanya orang aku bisa jawab pakai bahasa Arab, bisa jelasin detailnya, dan aku bisa memberi kebaikan kepada orang lain dengan Quran gitu, mengajarkan dakwah ke seluruh dunia dengan Quran gitu kan. Keren banget, aku bilang ya Allah pengen gitu kan. Ya alhamdulillah rabbil alamin, walaupun setahun udah balik dari Amerika setahun, terus aku dapat hidayah nggak kuliah guys, padahal aku udah keterima di beberapa universitas di Indonesia swasta karena beasiswa, karena aku cantumin ini ya piagam aku. Terus pernah diterima di London, terus di Malaysia juga pernah, tapi aku nggak ambil semuanya, aku cancel semuanya guys. Padahal aku udah lolos itu guys, aku udah dikirim barang dari London, aku udah dikasih flightnya, maksudnya penerbangan aku April gitu kan, tapi aku malah tolak dan aku memilih tahfidz camp Darul Quran untuk menghafal Quran. Masya Allah banget gak sih? Untuk ceritanya nanti deh, pokoknya ini aja dulu guys. Terus support channel aku guys, please kalian subscribe, kalian komen, share, and kasih masukan apalagi nih next video gitu buat aku cerita. Insyaallah konten aku bakalan seputar kayak di Amerika, gimana aku bisa ke Amerika sampai aku ngafal Quran, sampai yang aku bisa dapat kesempatan umroh dan segala macam. Aku bisa setelah mengenal Al-Quran, aku dapat kesempatan berkali-kali bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia, Mekah, Madinah. Ini jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang dibicarakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.